Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam, mahasiswa. Malam ini kita adakan kuliah hukum acara perdata atau studi kasus. Gimana? Dalam keadaan sehat semuanya? Sehat, Kak. Bapak, Oke. Sudah siap untuk menerima kuliah malam hari ini? Iya, Pak. siap Bapak. Kayaknya ada yang capek ini, lihat dari suaranya. Belum makan malam paling, Pak. Belum makan malam, harusnya makan dulu. Ya, seharusnya makasih. Kita pertemuan pertama terkait dengan hukum acara perdata studi kasus. Ada beberapa hal dalam pertemuan ini yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa. Pada malam hari ini ada beberapa muatan yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Pertama, daftar muatan paparan. Satu, identitas mata kuliah hukum acara perdata studi kasus. Penetapan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Penetapan capaian pembelajaran mata kuliah yang biasanya disebut CPMK. Penetapan kemampuan akhir yang diharapkan tiap pembelajaran. Deskripsi mata kuliah hukum acara perdata studi kasus. Metode dan media pembelajaran, bahan materi pembelajaran, dan yang terakhir video pembelajaran. Yang pertama, mata kuliah ini diberi nama Hukum Acara Perdata garis miring studi kasus. Kode mata kuliahnya FKUM 009 10 20. Semesternya 4, bobot mata kuliahnya 4 SKS. Pada mahasiswa, capaian pembelajaran lulusan atau CPL ini ada 2 sikap, kemudian 2 pengetahuan, keterampilan umum 1, keterampilan khusus ada 2. Terkait dengan sikap, yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Karena dengan sikap kemanusiaan yang berdasarkan agama, moral, dan etika, maka siapa saja yang mengambil hukum acara perdata diharapkan memiliki jiwa kemanusiaan yang dua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau diabaikan. Jadi memang ada satu aturan yang memaksa setiap orang untuk mengikuti apa yang termuat dalam hukum acara perdata. Pengetahuan penguasaan tata hukum Indonesia yang berlaku saat ini memberikan pemahaman tentang sistem hukum secara umum, sumber hukum positif baik secara material maupun formil, hukum tentang orang, benda, hukum perikatan, metode penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun arbitrase dan mediasi. Ini berkaitan dengan pengetahuan mahasiswa bahwasanya terkait dengan hukum acara perdata itu untuk menegakkan hukum material atau bagaimana caranya menjamin ditaatnya hukum material melalui perantaraan hakim. Oleh karena itu, hukum yang akan ditegakkan merupakan bagian daripada pengetahuan mahasiswa. Yang keenam, memahami proses penyelesaian sengketa lingkup privat dan publik, baik litigasi maupun non-litigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini pengetahuan yang pasti dikuasai oleh mahasiswa sewaktu mengambil acara perdata studi.
Keterampilan umum mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keterampilan khusus pertama, mampu menerapkan penyelesaian sengketa lingkup hukum perdata, baik secara litigasi dan non-litigasi, atau problem solving, sesuai prosedur dan tata cara yang terdapat pada hukum acara. Keterampilan khusus yang kedua, mampu mengenali dan menghubungkan fakta dengan peraturan sumber-sumber hukum acara perdata dan asas-asas hukum acara perdata. Sub JPMK 2, mahasiswa mampu menunjukkan penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sub JPMK ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan gugatan atau tuntutan sebagai perlindungan hak atas kepentingannya. Sub JPMK yang ketiga, yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan muatan materi surat kuasa khusus, surat gugatan, kompetensi, identitas para pihak, posita, dan begitu. Sub JPMK 5, mahasiswa mampu menunjukkan penyelesaian sengketa melalui sidang mediasi dan pemeriksaan pokok perkara. Sub JPMK yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis perbuatan, kejadian, dan keadaan yang menjadi sengketa para pihak. Sub JPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis perbuatan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum yang menjadi sengketa para pihak. Sub JPMK 9, mahasiswa mampu menetapkan masalah-masalah hukum dalam perkara perdata. JPMK 10, mahasiswa mampu membuat preskripsi atas masalah-masalah hukum dalam perkara perdata. 1 sampai dengan 10 merupakan kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran yang hendak dicapai dalam mata kuliah hukum acara perdata studi kasus. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah hukum acara perdata mempelajari tentang pengertian, sumber hukum, dan asas-asas hukum acara perdata, kekuasaan kehakiman, dan kewenangan pengadilan umum, kompetensi pengadilan, dan muatan materi surat gugatan, surat jawaban, dan eksepsi, replik dan publik, hukum pembuktian, putusan, dan pelaksanaan putusan atau eksekusi yang dilaksanakan melalui pembelajaran, pemberian informasi, tanya jawab, resitasi, kuis, dan praktik peradilan semu. Di mata kuliah ini merupakan pembelajaran terkait dengan hukum acara perdata yang di dalamnya, karena ini terkait dengan surat gugatan, surat jawaban, eksepsi, tidak hanya berbicara soal tata cara pembuatannya, tetapi juga berkaitan dengan kasus-kasus yang bisa dipelajari manakala membuat surat gugatan, manakala membuat surat jawaban, manakala jawaban dan eksepsi. Nah, ini studi kasusnya dan hukum acara perdatanya itu di-blended menjadi satu. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dengan student-centered learning atau SCL. Karakteristik SCL adalah sifatnya interaktif, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan terpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran teramah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, serta metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Materi dalam satu semester. Yang pertama, pengertian-pengertian, sumber-sumber, dan asas-asas hukum acara perdata.
Yang kedua, gugatan perdata. Ketiga, pemeriksaan gugatan perdata di persidangan atau pengadilan. Pembuktian, putusan pengadilan, upaya hukum dalam perkara perdata. Studi kasus perkara perdata, the power of solving legal problem, kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum, perbuatan melawan hukum dan prestasi, serta ganti kerugiannya dalam praktik dan jurisprudensi. Terakhir, praktik peradilan semu, praktik peradilan dalam perkara perdata. Ini yang seringkali kita sebut dengan peradilan semu yang dipraktekkan oleh setiap mahasiswa pada akhir perkuliahan. Tugas mata kuliah, ini diperhatikan ya, terkait dengan tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah, tugas pembelajaran terbagi dua, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, yang bersifat wajib bagi setiap mahasiswa. Tugas tersebut dikerjakan secara individu dan atau kelompok. Tugas pada mahasiswa dapat berupa makalah, presentasi, pembahasan kasus-kasus di ruang lingkup perkara perdata yang aktual terjadi atau terbaru untuk bersama-sama mendapatkan preskripsi. Diskusi kasus akan diikuti dengan pembuatan ringkasan, resume, atau laporan. Penilaian mahasiswa akhir, skor penilaian, kompetensi nilai, dan bobot. UTS 30%, UAS 30%, tugas individu 20%, kehadiran 10%, partisipasi di dalam kelas 10%, totalnya menjadi 100%. Cara menghitung nilai, range 80 sampai dengan 100 itu mendapat nilai A. 70 sampai dengan 79 mendapatkan nilai B. 60 sampai dengan 69 memperoleh nilai D. 45 sampai dengan 59 dapat nilai D. Kurang dari 45 memperoleh nilai E. Daftar pustaka. Ada Abdul Qadir Muhammad, hukum acara perdata, Eva Laila Fahria, perbandingan HR dan RBG sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia, Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Orif Kartawinata, hukum acara perdata dalam teori dan praktek, Ridwan Sahrani, hukum acara perdata, Sarwono, hukum acara perdata, teori dan praktek, Pomo, hukum acara perdata pengadilan negeri, Budikno Mertokusumo, hukum acara perdata di Indonesia, Yaya Harahap, hukum acara perdata, Zainal Asikin, hukum acara perdata di Indonesia. Untuk pertemuan pertama minggu ini dan kedua, materinya sudah ada di monitor. Gimana? Bisa saya lanjutkan ya? Bisa, Pak. Nah, yang pertama mengenai pengertian hukum acara perdata. Dalam kehidupan sosial masyarakat, terkadang lahir konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan pada bidang hukum perdata. Sehingga diperlukan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Maka dibentuklah hukum acara perdata. Di sini diawali dengan terkadang lahir konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan. Nah, itu kalau ada konflik terus kemudian sampai ke pengadilan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada kedua belah, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan pihak-pihak yang terkait, itu diperlukan namanya hukum acara perdata. Manakala konflik atau sengketa terjadi, diperlukan tata cara dan pengaturan tentang
bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Konflik ada nih, sengketa nyata terjadi nih. Nah, apa hukum yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik tersebut? Apa hukum yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa tersebut? Ya, jika penyelesaiannya itu melalui jalur litigasi atau pengadilan. Nah, untuk menyelesaikan hal-hal yang demikian itu dibentuklah yang namanya hukum acara perdata. Selanjutnya, apa itu hukum acara perdata? Wiryono Projodikoro memberikan pengertian. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Jadi menurut Pak Wiryono ini, ya, rangkaian peraturan itu isinya mengenai cara orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan. Siapa saja, barang siapa orang, manakala ia bertindak di pengadilan, nah itu menggunakan hukum acara perdata. Dan yang kedua, cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Orang bertindak di pengadilan, pengadilan bertindak kepada siapa saja yang datang ke pengadilan dalam menyelesaikan sengketa itu disebut dengan hukum acara perdata. Menurut Prof. Wiryono demikian. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata ada peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Nah, yang ini penekanannya pada pengertian hukum acara perdata menurut Prof. itu cara menjamin ditaatinya hukum perdata material melalui perantaraan hakim. Nah, kenapa demikian? Karena ada pelanggaran hukum material. Misalnya kalau benda, kepemilikan benda, perolehan benda, pelepasan benda. Misalkan soal orang, itu soal kelahiran, soal kematian, soal nama domisili. Nah, itu kalau eh, tidak terjamin pelaksanaannya dalam hukum perdata, maka ini bisa dimintakan kepada hakim untuk ditegakkannya, ditaatinya hukum perdata melalui hakim-hakim di pengadilan. Kalau misalkan lagi orang memiliki tanah, tapi tanahnya dikuasai orang lain, pemiliknya tidak memberikan izin. Nah, bagaimana kepemilikan ini ya dapat ditaati, dapat dijamin kepemilikannya, maka hukum acara perdata inilah yang bagian daripada apa namanya hukum acara perdata ini yang digunakan untuk menyelesaikan di pengadilan. Intinya menurut Profesor Sudikno adalah hukum acara perdata memastikan pelaksanaan hukum perdata. Abdul Qadir Muhammad mengartikan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau hakim. Sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Di pengertiannya menurut Abdul Qadir Muhammad itu aturan atau pengaturan yang mengatur proses penyelesaian perkara. Aturan yang menyelesaikan perkara dimulai dari
adanya gugatan, mulai gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Rangkaian pertama sampai dengan akhir itu disebut dengan penegakannya. Tidak bisa dijamin ditaati oleh setiap orang. Karena kalau orang itu misalkan punya tanah, tanahnya di stop. Kemudian dia mau mempertahankan kepemilikannya itu kemana? Karena hukum acara perdatanya tidak ada. Nah sekarang kalau dibalik, hukum acara perdatanya ada, tapi hukum perdatanya tidak ada. Hukum acara perdata ini mau menjamin apa? Mau mengurusi apa? Karena hak dan kewajiban tidak ada. Misalkan ada orang yang merasa dia dilanggar haknya. Ada orang yang merasa kewajiban orang lain itu tidak ditunaikan sehingga haknya merasa dirugikan. Loh, hak itu berasal dari mana? Hak itu diperoleh dari mana? Kan hukum perdatanya kan tidak ada. Yang ada tata cara menegakkan hukum perdata. Nah, ini yang dimaksud kalau hukum perdata ada, hukum acara perdata tidak ada, seringkali akan terjadi kesewenang-wenangan, orang akan bertindak bagaikan hakim. Karena mekanisme untuk dibawa ke pengadilan, diajukan kepada hakim, tidak ada. Nah, sebaliknya kalau hukum acara perdata ada, hukum perdatanya tidak ada, maka hukum acara perdata ini kehilangan objek yang diatur, objek yang akan ditegakkannya, objek yang akan diurusnya. Contoh misalkan orang mau ganti nama, begitu. Nah, aturan terkait ganti nama tidak ada. Sekarang namanya Alvira, besok namanya Zahra, besok namanya Sifula, besok lagi namanya Fulana. Nama itu harus satu, aturannya kan tidak ada. Nah, terus kemudian kalau ini mau dibawa ke pengadilan, pengadilannya ada, aturannya ada, tapi yang mengatur terkait dengan penamaan tiap-tiap orang tidak. Nah, sehingga tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya hukum acara perdata. Kira-kira begitu, Mbak Alfira, hubungan antara hukum acara perdata dan hukum perdata. Ini hukum perdata itu hukum perdata material ya, yang di dalamnya memuat hak-hak dan kewajiban. Hukum acara perdata itu hukum formil, yang di dalamnya itu memuat aturan-aturan untuk mentaatinya atau ditegakkannya hukum perdata material. Mbak Alvira, cukup? Sampun cukup, Pak. Terima kasih. Yang lain ada? Pak mau bertanya tentang itu ya Pak. Saya juga mencari tentang hukum perdata dari Subekti ya Pak ya. Ya, Itu kan kalau saya baca itu kan ada kata menjamin ya Pak. Hukum 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 acara perdata adalah sebagai acara apa? Sebagai alat untuk menjamin pelaksanaan hukum pada material. Nah, yang saya tanyakan ini kata menjamin Pak. Menjamin ini menjamin apa? Apa menjamin prosedurnya atau menjamin keadilan atau menjamin gimananya ya Pak? Karena kan kayak multitafsir gitu. apa yang dimaksud menjamin menurut Prof. Subekti ya, maksudnya ya? Ya, ya, ya. Oke, ini ada menjamin ditaatinya hukum perdata material menurut Sudikno Mertokusumo. Yang dimaksud menjamin itu dijamin, dipastikan terkait dengan penerapannya. Jamin atau dipastikan terkait dengan penegakannya. Contohnya, menjamin ditaatinya hukum perdata material terkait kepemilikan benda, handphone, sepeda motor, mobil, begitu. Manakala kebendaan itu diambil orang lain tanpa izin atau manakala benda itu dipinjam, dititipkan, terus kemudian itu
mengalami kerugian. Bisa dititipkan ya, dititipkan itu misalkan hilang, dititip apa namanya, dipinjam, tetapi tidak dikembalikan. Bendanya tetap dipakai secara terus-menerus karena aku lo pinjam dan kamu tidak ngasih tenggang waktu apa sehari, apa 2 hari, apa seminggu. Selama saya masih memerlukan, tidak akan saya kembalikan. Nah, misalnya begitu, Mbak Fatimah ya. Iya, Pak. Padahal jenengan memiliki mobil, sepeda motor, dipinjam itu. Terus gimana caranya? Mestinya kalau jenengan memiliki mobil dan sepeda motor itu, jenengan kan berbuat bebas atas kendaraan itu. Mau tidak jenengan pakai, mau jenengan pakai, mau jenengan parkir, mau jenengan pinjamkan, mau jenengan ambil, itu kan bisa berbuat bebas jenengan, iya kan? Oke, Pak. Nah, kalau kebebasannya jenengan diambil orang atau kebebasannya jenengan dilanggar oleh orang lain, maka hukum acara perdata ini menjamin untuk dipulihkannya kebebasannya jenengan, kepemilikannya jenengan. Tentu jaminan ditaatinya hukum perdata material ini melalui kantor pengadilan. Nah, ini misalkan meminjamkan sepeda motor. Awalnya kamu kan tidak menyampaikan ini sehari. Jadi kalau saya belum puas untuk menggunakan sepeda motornya, tidak saya kembalikan. Nah, ini karena pinjaman itu termasuk perjanjian, maka perkaranya adalah perkara perdata. Bisa diajukan ke pengadilan karena ini one prestasi perjanjian atau karena melawan hukum. Dengan mengajukan gugatan itu, ya, maka hukum perdata kepemilikannya itu dipulihkan, dipastikan kembali, dipastikan ditaati oleh kita. Kira-kira begitu, Mbak Ati. Yang ketiga, Burgernet Workbook itu berkaitan dengan buku 4, masalah pembuktian. Itu juga bagian dari sumber hukum perdata. Ordonansi tahun 1986, WPK, Workbook Fund Handle ini hukum dagang. Undang-undang tentang kepailitan, undang-undang tentang peradilan umum di Jawa dan Madura, ini berkaitan dengan pengadilan tinggi. Terus kemudian undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung beserta dengan perubahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang Peradilan Umum beserta dengan perubahannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan yang menjadi rujukan-rujukan putusan pengadilan kemudian. Peraturan Mahkamah Agung, adat kebiasaan, doktrin, instruksi, dan surat edaran Mahkamah Agung. Kalau peraturan Mahkamah Agung ini berkaitan dengan hukum acara. Sedangkan surat edaran Mahkamah Agung itu biasanya mengenai perkara-perkara hukum konkret yang sudah menjadi kesepakatan bulat untuk materi selanjutnya terkait dengan asas-asas hukum acara perdata. Mohon mahasiswa membaca dulu sebelum memasuki kelas hukum acara perdata. Gimana? Kira-kira semuanya berkenan untuk membaca? Iya, Nah, Pak. Pak. Nah, Oh, siap, siap. Terima kasih. Untuk kuliah pada hari ini mau saya akhiri sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan dari mahasiswa? cukup, Pak. Ya, cukup ya. Mari kita akhiri kuliah ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila ada salah, ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak ada semangat tuh.